wabarakatuh. Saya Cantik Anjani dari Universitas Negeri Yogyakarta, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, akan mensimulasikan bagaimana metode pembelajaran problem based learning digunakan dalam mata pelajaran korespondensi di SMK jurusan Perkantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita semua berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa, kita mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul pada kelas ini dalam keadaan sehat. Sebelumnya, Ibu akan presentasi anak-anak terlebih dahulu ya. Aldo, hadir. Elsa, hadir. Putri, hadir. Roni kenapa? Sakit ya? Apakah ada suratnya? Baik, terima kasih Rena. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan membahas mengenai KD 3.4, yaitu mengidentifikasi proses komunikasi tertulis di tempat kerja. Dengan indikator yang akan kita capai yaitu mengetahui berbagai jenis komunikasi tertulis yang terjadi di kantor atau di sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui tata cara penulisan surat secara jelas, singkat, tepat, dan penggunaan ejaan, tanda baca, serta tata bahasa yang baik. Dan yang terakhir, untuk mengetahui macam-macam bentuk surat. Nah, pada hari ini, Ibu akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Ada yang sudah tahu belum apa itu metode pembelajaran problem based learning? Metode pembelajaran problem based learning menekankan pada aktivitas pemecahan masalah dalam pembelajaran. Melalui pendekatan problem based learning ini, siswa belajar melalui aktivitas pemecahan masalah yang dapat mengasah keterampilan berpikir siswa. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu akan mengadakan kontrak belajar ya. Untuk anak-anak yang nanti ingin bertanya, silahkan langsung mengangkatkan tangannya dan menyebutkan nama serta pertanyaannya. Dan selanjutnya, Ibu akan membagi menjadi 7 kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 anak. Setelah itu, nanti Ibu akan memberikan identifikasi masalah mengenai topik yang akan kita bahas. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan sedikit materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai komunikasi tertulis. Anak-anak sudah tahu belum apa itu komunikasi? Ya, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari komunikator pemberi pesan kepada komunikan penerima pesan melalui media tertentu untuk mendapatkan feedback atau umpan balik. Macam komunikasi ini ada 2, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan maupun tulisan seperti chattingan, surat, dan email. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti simbol, gerak tangan, kronomik, sentuhan, gestur, dan vokalik. Nah, anak-anak sudah tahu belum? Surat itu termasuk jenis komunikasi apa? Betul sekali, surat termasuk jenis komunikasi verbal. Surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud dari pesan yang disampaikan. Anak-anakku semua dapat mempelajari materi yang Ibu sampaikan dalam modul yang nanti Ibu akan bagikan ya. Selanjutnya, Ibu memberikan tugas kelompok yaitu mengamati kegiatan komunikasi tertulis di lingkungan sekolah.
yaitu dengan mengidentifikasi masalah apa yang terjadi, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Silahkan, apakah ada yang ditanyakan? Baik, Adit, silahkan. Ibu ulangi pertanyaannya ya. Tadi Adit bertanya, Bu, bagaimana cara kita menganalisis komunikasi tertulis yang ada di lingkungan sekolah? Nah, anak-anakku, nanti Ibu akan memberikan surat yang ada di sekolah ini yang nantinya anak-anak dapat mengidentifikasi bagian-bagian surat apa saja yang harus ada, apa saja kesalahan penulisan surat, dan bagaimana sistematika penulisan surat yang baik. Setelah itu, nanti setiap kelompok akan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu akan memberikan waktu 30 menit ya. Untuk anak-anakku semua, silahkan perhatikan kelompok 1 yang untuk pertama presentasi ya. yaitu mempunyai kepala surat. Yang kedua yaitu tempat dan tanggal penulisan surat. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah presentasi. Baik, anak-anak yang Ibu sayangi, hari ini kita telah selesai belajar mengenai apa itu komunikasi, apa saja macam komunikasi, bagaimana macam-macam surat, bagaimana bentuk surat, fungsi surat, dan lain sebagainya. Ibu berharap anak-anak dapat menguasai materi pada hari ini dengan sangat baik. Nanti anak-anak pelajari lagi ya modul yang telah Ibu berikan. Ibu berharap dengan anak-anak telah mengetahui sistematika penulisan surat yang baik, anak-anak dapat menjadi sekretaris yang handal, kompeten, dan dibutuhkan di dunia kerja. Apalagi saat mendaftar kerja, anak-anak dituntut untuk menulis surat lamaran pekerjaan yang baik. Tentu saja, dengan kita mengetahui materi hari ini, dapat membantu kita dalam melakukan segenap aktivitas di masa depan besok.